Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammadinil mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih, salat Aisyah, Masjid Baitur Ridwan, yang mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita bahwa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Ibnu Umar, lalu Rasulullah memegang pundak Ibnu Umar seraya berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Wahai Ibnu Umar, kamu harus merasa hidup di dunia ini ibarat orang yang hanya numpang lewat saja. Kamu harus merasa hidup di dunia ini ibarat orang yang sedang mengembara, hanya sepintas lalu saja. Pesan singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar khususnya dan kepada kita pada umumnya, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang abadi hidup di dunia ini. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Kunu fid dunya adyafa." Hiduplah kamu di dunia ini ibarat tamu. Yang namanya tamu tidak selamanya. Besok atau lusa akan kembali ke kampung halaman kita. Kalau dalam surah Thaha Allah berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kita diciptakan dan kita akan kembali ke dalam tanah. Dan suatu saat nanti di yaumil mahsyar kita akan dikeluarkan kembali dari dalam tanah yang disebut yaumul ba'ts. Kita menyadari itu semua dan kita meyakini bahwa ada kematian setelah kehidupan. Ada akhirat setelah dunia. Kita meyakini hal itu. Dan kita meyakini bahwa setiap kita akan kembali ke kampung halaman kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Hanya permasalahannya, karena kita akan pulang kampung, akan mudik, sudah siapkah kita untuk mudik? Kenapa saya bertanya sudah siapkah kita untuk mudik? Setiap kita pasti punya keinginan untuk mudik, pasti. Karena kita punya kampung halaman. Hanya permasalahannya di kampung kita banyak yang menunggu
kedatangan kita. Bukan hanya kedatangan kita yang ditunggu, tapi apa yang kita bawa. Di sana ada orang tua kita menunggu di kampung. Ada saudara-saudara kita. Ada tetangga kita. Semuanya menunggu kedatangan kita. Bukan hanya kehadiran kita di tengah-tengah keluarga besar kita. Tapi apa yang kita bawa. Pun kita di dunia ini. Yang hidup sementara ini. Besok atau lusa. Kita akan kembali ke kampung halaman kita. Bekal apa yang sudah kita persiapkan. Karena kita semua akan memasuki suatu tempat. Dan itu niscaya. Siapapun. Al-mautu babun. Wa kullun nas dakhil. Kematian itu adalah suatu pintu. Dan setiap orang akan memasuki pintu itu. Dalam hadis lain dikatakan. Al-qabru babun. Wa kullun nas dakhiluha. Kuburan itu adalah sesuatu pintu. Dan setiap orang akan memasuki pintu itu. Setiap kita tanpa kecuali. Kita sebenarnya camat semua. Ini Pak Ustadz camat. Jamaah semuanya camat semua. Saya belakangan. Ya. Kita semua pasti memasuki itu. Lalu apa yang terjadi setelah dunia ini kita tinggalkan. Dan kita memasuki suatu tempat. Yang disebut al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Kubur itu adalah suatu persinggahan di antara persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan Allah mudahkan. Kenapa ada kata faman naja minhu? Barang siapa yang selamat di alam kubur. Karena di alam kubur itu ada yang disebut fitnah kubur yang memungkinkan kita mendapatkan nikmat atau azab kubur. Apa di antara fitnah kubur yang setiap orang akan mendapatkan fitnah itu? Yang dimaksud fitnah kubur adalah pertanyaan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah di alam kubur. Yang akan dipertanyakan oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir. Satu hal yang harus kita yakini. Bahwa setiap orang yang beriman akan lulus dari ujian itu. Amin. Setiap orang yang beriman akan lulus dari fitnatul qabr. Kenapa? Allah sudah membekali kita di dunia ini dengan kalimat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah sudah meneguhkan kepada orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit. Apa yang dimaksud dengan qaul tsabit? Adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang disebut dengan qaulus sabit dalam ayat itu. Dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini bukan hanya di dunia. Fil hayatid dunya wal akhirah, sampai di akhiratnya akan ke bawah. Makanya begitu kita nanti masuk ke alam kubur, fayatihi malakani fayujlisani fayaqulani man rabbuka. Itu dalam hadis yang populernya. Begitu kita masuk ke dalam kubur, saudara-saudara kita meninggalkan kita semua, akan datang dua malaikat, lalu mendudukan kita. Kita didudukan oleh kedua orang malaikat tersebut. Lalu mereka berdua bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dengan tenangnya orang mukmin akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Wa ma dinuka, apa agamamu?
Dengan tenang orang mukmin menjawab, al-Islamu dini, Islam agamaku. Lalu kedua malaikat bertanya lagi, waman nabiyuka? Pertanyaan yang ketiga, siapa orang yang diutus kepadamu? Orang mukmin dengan tenang menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diutus oleh Allah kepadaku. Dari mana kamu tahu itu semua? Orang mukmin menjawab dengan tenang, aku membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan tentang utusan Allah dan aku beriman kepadanya dan kepada Al-Quran. Dengan tegas, lugas, orang mukmin menjawab semua pertanyaan itu. Terdengar wayunadi munadi fis sama. Lalu terdengar suara dari langit. Inna abadi sadaqah. Ini hambaku telah benar. Telah benar. Datangkanlah hamparan dari surga. Bukakanlah satu pintu surga. Dan alirkanlah aroma wangi dari surga. Agar ia menikmati kesejukan dan aroma surga. Itu bagi orang mukmin. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan wajah yang tampan, dengan pakaian yang bagus, dan ia menyampaikan kabar gembira. Ya Fulan bin Fulan, ini adalah yang dijanjikan Allah kepadamu yang telah engkau benarkan. Subhanallah. Dari mulai situlah orang mukmin akan mendapatkan nikmat kubur dan kuburnya akan diluaskan oleh Allah seluas mata memandang. Jadi jangan dikira kuburan itu hanya ukuran 1x2 meter. Nisbat bagi orang mukmin, alam kubur adalah seluas mata memandang. Hanya nampak dari dunia, kuburan itu adalah 1x2 meter. Tapi nisbat bagi orang mukmin yang lolos dari fitnatul qabri, lalu dia mendapatkan nikmat kubur dengan segala fasilitasnya ila yaumil qiyamah, sampai kiamat nanti. Semoga kita tergolong orang mukmin yang mendapatkan nikmat kubur. Pertanyaan itu bukan hanya kepada orang mukmin saja. Orang kafir pun akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Ketika orang kafir masuk ke liang lahat, kemudian ditimbun dengan tanah yang mengantar kembali ke kampungnya, ke rumahnya masing-masing. Fayatihi malakani fayakulani marrabbuk. Akan datang dua malaikat, kemudian seorang kafir itu didudukan dengan paksa, lalu ditanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Apa jawaban orang kafir? La adri, tidak tahu. Yahya menjawab, haho, tidak tahu. Wa ma dinuka, apa agamamu? Apa jawaban orang kafir? La adri, tidak tahu. Siapa orang yang diutus kepadamu? Dengan jawaban yang sama, orang kafir mengatakan, tidak tahu. Lalu terdengar munadi ilan minas sama. Terdengar satu teriakan dari langit. Sesungguhnya orang yang telah mendustakan Allah, maka sempitkan kuburnya, hancurkan tulang-tulangnya. Maka sejak itulah orang kafir diazab di dalam kubur ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu harus bagaimana agar kita selamat dari fitnah kubur? Lolos dari fitnah kubur dan kita jauh dari azab kubur. Kembali kepada hadis Ibnu Umar tadi. Kata Rasulullah, ya Umar, ya Ibnu Umar,
Idza amsayta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadiril masah. Ketika kau berada di pagi hari, jangan menunda pekerjaan hingga sore hari. Ketika kau berada di sore hari, jangan menunda pekerjaan hingga pagi hari. Selama ada kesempatan, selama ada kemampuan, kerjakan apa yang bisa dikerjakan pada waktu itu. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, dan pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, kunu fid dunya adyafa wattakhidul masajida buyuta. Hiduplah kamu di dunia ini ibarat seorang tamu dan jadikan masjid seperti rumahmu. Dalam arti kita harus betah tinggal di masjid untuk aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan bekal dari Allah keimanan yang Allah masukkan ke dalam hati kita, yang kemudian kita aplikasikan dalam amaliyah ibadah kita, semoga menjadi bekal utama di dalam menghadapi fitnatul qabri, yang kemudian kita mendapatkan nikmat kubur ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang akhirnya semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.